Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan penjualan usaha produk kita yaitu Menteros, crispy di luar, lumer di dalam. Disimak dengan baik-baik ya teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu latar belakang mengapa kelompok kami memilih risol mentai sebagai ide proyek bisnis kami. Seperti yang kita ketahui, risol merupakan salah satu cemilan Indonesia yang cukup populer berada di kalangan masyarakat. Risol sangat mudah untuk kita temukan. Nah, seperti yang kita dapat lihat juga, sehari-harinya masyarakat yang tinggal di perkotaan sangat jarang dan sering sekali melewatkan sarapan. Ada beberapa faktor penunjangnya, namun seperti yang dapat kita amati juga bahwa banyak sekali di antara kita yang sering melewatkan sarapan dikarenakan terlalu sulit untuk menemukan sarapan yang mudah untuk dikonsumsi tanpa harus menghabiskan waktu yang banyak untuk melakukan sarapan. Nah, di sini kelompok kami sendiri berinovasi untuk tetap menggunakan citra dan inovasi lokal yang dimana kami mencampurkannya dengan inovasi modern. Nah, mentai sendiri merupakan salah satu bahan makanan yang berasal dari Jepang, sehingga kami memilih produk risol mentai sebagai salah satu ide proyek bisnis kami, dikarenakan risol ini sendiri sangat mudah untuk ditemukan dan banyak diminati, juga gampang untuk dikonsumsi ketika kita melewatkan sarapan, juga bahan-bahannya mudah untuk ditemukan dan proses pembuatannya tidak membutuhkan waktu yang lama. Businis model kanvas BMC dari kelompok kami ada 9 poin. Yang pertama ada customer segment, yaitu ada mahasiswa, anak muda pecinta kuliner kekinian, ada pengunjung kampus. Yang kedua ada value proposition, yaitu risol unik berbentuk kotak, isian mentai creamy dan gurih, harga terjangkau, tekstur crispy creamy sesuai tagline. Yang ketiga ada channel, penjualan pre-order, penjualan onsite, penjualan melalui media sosial. Yang keempat ada customer relationship, yaitu pelayanan sopan, cepat, dan komunikatif, responsif terhadap pesanan dan pertanyaan. Kelima ada revenue stream, yaitu penjualan satuan seharga Rp6.000, penjualan bundling seharga Rp5.000 per pieces. Yang keenam ada key activities, yaitu ada produksi risol, penggorengan, pengemasan, penjualan onsite, pengelolaan pre-order, dan promosi langsung. Ketujuh ada KR resourcer, yaitu bahan baku, kulit risol, sosis, telur, mayo, dan saus, peralatan memasak, kemasan. Dan 8 ada key partner, yaitu supplier bahan baku, rekan satu kelompok, pelanggan tetap, potensi kerjasama dengan bazar kampus seperti Expo. Kesembilan ada cost structure, yaitu bahan baku gas LPG, minyak, kemasan. Strategi branding dan channel distribusi, yaitu branding kami, nama kami Mentai Rolls dan logonya ini. Tagline kami, crispy di luar, creamy di dalam. Identitasnya risol kota berisi mentai, modern kekinian. Yang kedua ada channel distribusi, yaitu pre-order setiap minggu, penjualan onsite, penjualan dilakukan pada titik ramai kampus. Strategi ini membuat penjualan lebih fleksibel dan menjangkau lebih banyak pembeli. Oke, selanjutnya aku akan menjelaskan tentang konten dan media komunikasi yang kami gunakan selama kami berjualan mentai rolls. Media komunikasi yang kami gunakan adalah sosial media berupa Instagram. Konten yang akan kami publikasikan nantinya berupa video mengikuti tren yang sedang naik daun guna meningkatkan exposure branding mentai rolls kita. Selain video, kami juga mempublikasikan konten promosi produk di Instagram karena audiens di Instagram tidak kalah banyak, lebih menjanjikan, dan lebih konsisten. Berikut contoh-contoh konten dan media komunikasi kami. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi penjualan produk kami dan juga evaluasi produk kami, yaitu mentai rolls. Nah, untuk strategi penjualan sendiri di sini tersedia beberapa hal. Yang pertama adalah harga dan promo. Jadi, harga yang kami tawarkan adalah Rp6.000 untuk per pieces risol mentai. Tetapi kami juga menawarkan paket bundling dengan harga Rp10.000 mendapatkan 2 pieces risol, di mana setiap pelanggan mendapatkan promo senilai Rp2.000. Yang kedua adalah konten dan media komunikasi. Media komunikasi yang kami gunakan adalah sosial media berupa Instagram dan juga TikTok. Jadi, konten yang akan kami publikasikan nantinya akan sesuai dengan tren-tren saat ini. Selanjutnya adalah sistem pemesanan dan juga pengiriman. Jadi untuk sistem pemesanan sendiri, pemesanan ini ada dua, yaitu pemesanan pre-order dan juga offline. Jadi untuk pemesanan pre-order sendiri, pesan terlebih dahulu melalui G-form yang kami sebarkan di media sosial. Dan selanjutnya untuk pemesanan onsite atau offline secara langsung, yaitu sekitar kampus C Universitas Airlangga. Selanjutnya adalah sistem pengiriman. Jadi distribusi yang kami lakukan itu di kampus C Universitas Airlangga, dan untuk pengiriman di luar wilayah kampus di kampus C Universitas Airlangga itu kami menetapkan ongkos kirim. Selanjutnya adalah evaluasi produk kami, yaitu mentai rolls. Di sini tersedia beberapa aspek. Yang pertama adalah aspek rasa. Jadi risol mentai kami dinilai memiliki rasa yang sangat khas dengan kombinasi gurih, creamy, dan juga sedikit pedas. Jadi cita rasa ini menjadi kekuatan utama produk kami dibanding dengan risol pada umumnya. Selanjutnya adalah aspek kemasan.
Kemasan kami dinilai memiliki kesan yang rapi dan juga bersih, namun desain label yang kami berikan terlalu sederhana. Diperlukan desain yang lebih menarik, informatif, dan modern supaya menarik para pelanggan. Nah, selanjutnya adalah aspek harga. Jadi, harga produk ini dianggap sebanding dengan kualitas dan rasa serta ukuran risol yang kami berikan. Juga, strategi bundling yang kami lakukan terbukti efektif meningkatkan penjualan dan menarik para pelanggan baru. Lalu ada juga aspek daya tarik visual, di mana produk yang dijual itu memiliki daya tarik lebih tinggi karena pelanggan bisa langsung melihat dan menilai mulai dari tekstur dan aroma produk secara langsung. Lalu untuk promosi visual digital kami perlu ditingkatkan dengan konten foto dan video yang berkualitas. Nah, selanjutnya adalah aspek pelayanan. Anggota kelompok kami dinilai sopan serta responsif dan komunikatif dalam melayani pelanggan. Ini juga meningkatkan kenyamanan dan kepercayaan para konsumen untuk membeli ulang produk kami. Selanjutnya adalah hasil implementasi penjualan dari Mentai Rolls. Kami telah melakukan penjualan sebanyak 6 kali di minggu ke-5, 6, 10, 11, 12, dan 13. Jadi untuk penjualan pertama di minggu ke-5, kami telah menjual sebanyak 30 pieces dengan keterangan 15 pieces merupakan pre-order dan 15 pieces lainnya merupakan hasil dari penjualan onsite. Pada penjualan kedua di minggu ke-6, kami telah menjual sebanyak 41 pieces dengan keterangan 12 pieces merupakan pre-order dan 29 pieces merupakan penjualan onsite. Pada penjualan ketiga di minggu ke-10, kami telah menjual sebanyak 33 pieces dengan keterangan 33 pieces merupakan hasil penjualan onsite. Pada penjualan keempat di minggu ke-11, kami telah menjual sebanyak 35 pieces dengan keterangan 13 pieces merupakan pre-order dan 22 pieces lainnya merupakan hasil penjualan onsite. Di penjualan kelima pada minggu ke-12, kami telah menjual sebanyak 37 pieces dengan keterangan 17 pieces merupakan pre-order dan 20 pieces merupakan hasil penjualan onsite. Dan pada penjualan terakhir, yaitu penjualan ke-6, pada minggu ke-13, kami telah menjual sebanyak 24 pieces dengan keterangan 12 pieces merupakan penjualan pre-order dan 12 pieces lainnya merupakan onsite. Sehingga total dari semua penjualan kami sebanyak 200 pieces Resol Mentai. Dan berikut adalah grafik penjualan kami dari penjualan pertama sampai penjualan terakhir. Berikutnya adalah analisis profitabilitas hasil penjualan Risol Mentai kami. Jadi untuk biaya operasional yang terdiri atas bahan-bahan baku seperti minyak goreng, kulit risol, mayonaise, saus, sosis, telur, tepung panir, isi gas LPG, dan kemasan dengan total Rp630.000. Selanjutnya adalah pendapatan kami yang merupakan penjualan risol mentai dan terdapat dua tipe harga. Harga yang pertama adalah harga satuan sebesar Rp6.000 dan terjual sebanyak 48 pieces. Dan harga yang kedua adalah harga bundling yaitu Rp5.000 dan terjual sebanyak 152 pieces. Sehingga total dari pendapatan kami adalah Rp1.048.000. Nah, selanjutnya adalah analisis profitabilitas. Jadi, untuk pendapatan kami dengan total Rp1.048.000 dikurangi dengan HPP sebesar Rp630.000 yang terdiri dari bahan baku, isi gas LPG, dan kemasan. Sehingga laba kotor yang kita dapatkan adalah pendapatan dikurangi HPP yaitu sebesar Rp418.000. Selanjutnya ada beban pemakaian perlengkapan sebesar Rp0 dan beban penyusutan harga tetap sebesar Rp0 juga, sehingga untuk laba bersih kami dapatkan Rp418.000. Di sini saya akan menjelaskan apa saja pelajaran yang kami dapat dan juga rencana usaha pengembangan untuk kedepannya. Pelajaran yang didapat dan rencana usaha untuk kedepannya. Kami belajar bahwa memilih produk yang sedang tren sangat penting untuk menarik pembeli di kampus. Yang kedua, pentingnya persiapan bahan baku yang efisien dan berkualitas untuk menghindari terbuangnya bahan baku. Yang ketiga, kami menyadari bahwa promosi melalui media sosial dan testimoni para pembeli itu adalah cara yang paling efektif untuk meningkatkan penjualan. Rencana usaha untuk kedepannya. Yang pertama, kami akan mengembangkan produk frozen food Risol Mentai sehingga bisa dijual secara pre-order dan menjangkau pembeli di luar area kampus. Yang kedua, mempertimbangkan penjualan melalui platform online delivery, misalnya aplikasi food delivery. Yang ketiga, kami mencari supplier bahan baku jangka panjang dengan harga yang lebih stabil untuk menekan biaya produksi lebih lanjut. Sekian, kami menyadari bahwa dua hal tersebut sangat penting dalam kami menjalankan usaha Risol Mentai. Sekian penjelasan dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih sudah mendengarkan, jangan lupa beli produk kami ya, Mentai Rolls, crispy di luar, lumer di dalam. Enak banget loh!